Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur pada sore hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka perayaan Paskah Minggu 12 April 2020. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada sore hari ini, saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Saat teduh selesai, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memberi penghormatan tertinggi kepada Bapa di sorga. Hormat bagi Bapa, hormat bagi Anak, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Umat Tuhan yang diberkati, mari kita membuka ibadah ini dan kita satu di dalam doa. Bersyukur kami Tuhan untuk semua yang Tuhan beri bagi hidup kami. Sungguh pengorbanan-Mu Tuhan menjadi bukti kasih sayang bagi kami semua. Sehingga di hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu memuji memuliakan Engkau. Sebab Engkau sudah mati bagi kami, bangkit dan hidup untuk menebus dosa kami dan memberikan keselamatan bagi kami umat ciptaan. Kiranya ibadah kami ini Tuhan menjadi bukti rasa syukur kami kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan pun yang akan menyertai persekutuan ibadah kami ini. Dari awal, pertengahan hingga berakhir, semua hanya mau jadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Waktu dan kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya karena percaya kita siap untuk bersukacita. Amin. Amin. Karena Yesus telah mati bagi kita, Dia telah bangkit bagi kita. Dia sungguh baik. Ya Yesus, Dia sungguh baik. Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Yesus penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Yesus kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia
pulihkan hatiku dengan kuasa kasih-Nya ya Tuhan Yesus kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan satu pujian bagi Dia. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan telah selamatkan jiwa. Saudara-saudara umat Tuhan yang diberkati, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami
dalam Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit dan hidup menyelamatkan kami. Segala syukur, ucapan terima kasih kami persembahkan hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Saat ini Tuhan, dalam ibadah memaknai akan kebangkitan Tuhan lewat Paskah, kami mau membaca firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menaungi hati pikiran kami, agar kami diberi hikmat untuk mengerti akan setiap berita firman Tuhan di saat ini. Bersabdalah Engkau Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang diberkati, mari kita di saat ini mau belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Saya akan baca untuk kita semua. Dengan perikop kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ayat 11, tetapi mereka berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian
firman Tuhan, tentu kita bersyukur atas cinta kasih-Nya bagi kita semua. Kita masih diperkenankan Tuhan untuk mendengar firman-Nya sampai dengan hari ini. Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Bapak Ibu umat Tuhan yang diberkati, tentu hari ini kita bersyukur ketika penyertaan-Nya nyata bagi kita di tengah kondisi yang sementara kita alami. Terlebih tentu sudah menjadi trending topik pandemi COVID-19 ini. Dan ini menjadi pergumulan bagi semua gereja-gereja, bahkan semua umat ciptaan Tuhan di tengah dunia ini. Terlebih khusus juga menjadi pergumulan bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia. Nah, inilah yang menjadi pergumulan kita bersama, di mana dalam perayaan Paskah ini kita tentu bergumul bersama di tengah kondisi yang ada. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara umat Tuhan, tema yang saya angkat dalam khotbah di saat ini adalah kebangkitan Kristus, fakta iman. Saudara-saudara umat Tuhan yang diberkati, tentu hingga hari ini masih ada orang yang belum mengerti tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Kadang perayaan-perayaan Paskah seperti ini itu kita lakukan hanya sebagai rutinitas kebiasaan kita, tetapi kita tidak maknai sungguh-sungguh arti sebuah perayaan kebangkitan Yesus Kristus ini. Mulai dari perayaan Jumat Agung, pemaknaan Jumat Agung itu menjadi hal biasa terkadang dalam hidup. Padahal titik iman kita itu terletak di mana Tuhan mati bagi kita, hidup dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Bahkan ternyata selain peristiwa kebangkitan Yesus, masih ada orang yang belum mengerti. Ternyata ada hal yang sama juga pernah dimiliki oleh Maria dan Magdalena, pengikut Yesus. Bahkan perhatikan reaksi mereka sewaktu pergi ke kubur Yesus. Ketika melihat batu telah diambil dari kubur mereka, berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Mereka berkesimpulan bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburannya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Nah, Bapak Ibu saudaraku umat Tuhan, hal tersebut membuat Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus penasaran. Mereka juga pergi ke kubur. Jadi mereka penasaran ketika melihat bahwa kubur sudah kosong. Mereka pergi ke kubur untuk melihat apakah benar mayat dari Tuhan Yesus itu hilang. Namun reaksi mereka agak berbeda dengan Maria dan Magdalena. Sebab mereka tidak hanya melihat batu yang diambil, namun mereka masuk ke dalam kubur, memeriksa dengan saksama keadaan di dalam dan sekitar kubur. Mereka pun menemukan fakta bahwa kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Itu pada ayat yang ke-5 dan ke-7 kita bisa perhatikan bersama. Nah, ketika mereka masuk ke dalam kubur dan melihat bukti itu, kain kapan dan kain peluh yang dikenakan pada Yesus sudah terlepas di tanah, maka mereka percaya. Jadi mereka percaya melihat bukti bahwa kain kapan dan kain peluh yang dikenakan Yesus itu sudah terlepas di tanah. Nah, mengapa demikian? Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Ia mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ketidakmengertian Maria jelas dicatat pada ayat 11-16. Ia berdiri dekat kubur sambil menangis. Pada waktu disapa malaikat, ditanya mengapa ia menangis. Jawab yang ia berikan sama dengan penjelasan kepada Simon Petrus. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Itu pada ayat yang ke-13. Bahkan ketika ia menoleh
ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tentu pada ayat 15 kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Itu yang dikatakan Yesus ketika melihat Maria berada di kubur Tuhan Yesus. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Bayangkan Maria menyangka Yesus itu orang yang menyapa dia adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku." Itu pertanyaan dari Maria kepada Yesus. Di mana Tuhan meletakkan dia supaya dapat mengambilnya? Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," guru. Siapa Yesus? Sapaan Yesus menyadarkan Maria bahwa sedang berbicara dengannya adalah Yesus yang bangkit. Nah, beberapa hal penting yang kita dapat renungkan dari perikop ini sehubungan dengan perayaan Paskah kita ini. Ada beberapa hal dari cerita ketika Maria dan Magdalena bersama dengan murid-muridnya melihat bukti bahwa Yesus itu bangkit. Ini menjadi sejarah dunia. Banyak orang yang salah menafsirkan, bahkan menafsirkan bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak bangkit. Tetapi justru sebenarnya sudah ada bukti. Lebih dari berapa orang yang hadir di situ melihat bahwa kubur Tuhan saat itu kosong. Maka benarlah bahwa Tuhan itu bangkit, mengalahkan maut. Bapak Ibu Saudara umat Tuhan. Jadi hal yang bisa kita pelajari yang pertama adalah kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta historis yang benar-benar terjadi dalam lintasan waktu kehidupan gereja. Bahkan kebangkitan Kristus adalah peristiwa akbar yang menggoncang dunia. Bahwa satu-satunya pribadi yang bangkit dari kematian, mengalahkan maut adalah Yesus. Ini bukti bahwa benar-benar Yesus bangkit. Nah, terkadang dalam perjalanan hidup, bahkan sampai di tahun ini, tentu kita tiap tahun merayakan yang namanya Paskah. Dan tentu banyak komentar-komentar bahwa di tahun ini kita melaksanakan Paskah itu berbeda-beda. Nuansanya berbeda. Biasa dalam perayaan Paskah itu kita mencari yang namanya telur Paskah. Ada perayaan yang begitu sangat besar dirayakan oleh semua gereja, semua umat Tuhan dimanapun berada, demi merasakan bahwa kebangkitan Tuhan itu adalah kebangkitan yang hidup, yang menyelamatkan kita. Tapi karena kondisi saat ini yang membuat kita menjadi berkumpul bersama, stay at home, itulah yang menjadi tagar dari setiap media sosial yang ada. Dimanapun berada, bahkan Telkomsel pun di samping sinyal itu ada tulisan stay at home, ya kan? Harus tetap di rumah. Nah, kenapa kita tetap di rumah? Apa yang terjadi? Apakah kita bisa makan? Kita bisa minum? Kita bisa mendapat uang kalau hanya tetap diam di rumah tanpa kita bekerja? Itu tentu menjadi pergumulan bersama kita umat Tuhan yang sudah beberapa minggu, bahkan mencapai bulan ini, dihadapi dengan kondisi yang ada. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu adalah bukti bagaimana Dia mau kembali melihat kita, apakah benar-benar kita mengimani Dia sebagai Tuhan kita, atau hanya sekedar yang penting saya menjadi Kristen, saya berkata saya pengikut Kristus, tetapi justru saya tidak menjadi benar-benar pengikut Kristus. Saya tidak mau memikul salib, saya tidak mau menderita, saya tidak mau menyangkal Dia. Dengan keadaan situasi kondisi yang terjadi saat ini, mari ini menjadi momen terbaik ketika kita berkumpul bersama keluarga ataupun berkumpul sendiri dimanapun berada, kita merenungkan apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa Tuhan menghadirkan hal seperti ini? Kenapa ada situasi-situasi sampai menggoncangkan dunia? Kan pun ada kematian di mana-mana karena corona ini. Ini yang menjadi pergumulan kita. Oleh karena itu di Paskah ini mari kita benar-benar menghayati kebangkitan Yesus
adalah sebuah kemenangan bagi umat yang percaya kepada-Nya. Yang kedua adalah betapa pentingnya belajar akan isi kitab suci. Perhatikan ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Ia yang adalah Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Hal yang sama pun terjadi dalam kisah murid ke Emmaus dalam Injil Lukas 24 ayat 32. Bahkan hati para murid berkobar-kobar ketika Yesus menjelaskan tentang peristiwa kebangkitan sesuai dengan isi kitab suci. Selain kita memaknai bahwa kebangkitan Yesus adalah kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya, bukan sekedar percaya juga, tapi kita beriman. Tentu kita juga harus memperhatikan dan benar-benar mengerti isi dari kitab suci. Jangan cuma hanya bisa membaca Kejadian sampai Wahyu, tetapi justru kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. Tuhan mau kita bukan hanya mengerti saja. Tuhan mau bukan hanya kita membaca saja, memahami, tetapi justru Tuhan mau kita melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah bukti bagaimana benar-benar kita menghayati, memaknai yang namanya Paskah. Saudara-saudara, Bapak Ibu umat Tuhan yang diberkati, mari maknai sukacita kebangkitan di Paskah ini dengan penuh kemenangan iman. Apapun permasalahan, apapun pergumulan yang ada, COVID-19 pasti itu akan hilang ketika Tuhan sudah benar-benar mau memberikan waktu yang tepat bagi kita untuk melewati semua. Tetap sabar, tetap setia kita untuk benar-benar terus berdoa kepada Tuhan. Tetap setia kita, tetap sabar kita untuk berada dalam hadirat Tuhan. Jangan pernah kita mengeluh, kenapa harus di rumah terus? Kapan pergi ke mall? Kadang kita berpikir bahwa kita harus, nggak bisa ikut perkembangan ke mall, sulit. Saya harus ke mall tiap hari. Tetapi karena stay di rumah, ya apa boleh buat. Lihatlah istri di samping, lihat anak, lihat tetangga dan lain sebagainya. Tetapi justru dari sini kita bisa mengambil sebuah makna. Wah, mungkin terkadang kita sibuk, kita tidak pernah berkumpul. Disinilah waktunya kita selalu berkumpul. Kita berdoa, menghayati akan kasih sayang Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir yang bisa kita ambil dari pembacaan ini adalah kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus yang bangkit. Mungkin kita juga pernah mengalami hal seperti Maria dan Magdalena, seakan hampa, kehilangan semangat, sehingga tidak mengerti rencana Tuhan. Tetapi perjumpaan pribadi dengan Yesus mengubah segalanya. Maria menjadi sadar siapa Yesus yang sedang berbicara dengan dia ketika Yesus menyapa dirinya. Tentu barangkali secara langsung kita tidak mengalami perjumpaan seperti Maria, tetapi persekutuan yang akrab dengan Tuhan melalui doa, melalui baca firman dalam kitab suci, serta puji-pujian penyembahan kita akan membawa kita mengalami yang namanya lawatan Tuhan, sentuhan, jamahan Tuhan secara pribadi. Sebab kebangkitan Yesus adalah fakta kemenangan menuju keselamatan kekal. Inilah menjadi pesan firman Tuhan bagi kita. Tetap jadikan sebuah kemenangan Kristus menjadi bekal kekuatan kita untuk melangkah. Dan selamat kita merayakan Paskah. Semoga damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus akan terus menjadi milik bagian kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Umat Tuhan yang diberkati, mari kita berdoa membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya setiap persoalan pergumulan kita akan dibukakan jalan oleh Tuhan yang sudah bangkit bagi kita semua. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, sungguh mulia Engkau Tuhan, sungguh agung Engkau Tuhan, dan sungguh baik Engkau Tuhan bagi kehidupan kami. Tak ternilai penyertaan-Mu Tuhan. Bahkan di setiap waktunya Tuhan, kasih-Mu selalu nyata bagi setiap kami umat ciptaan. Kami merasa bersyukur, bersukacita ketika Tuhan
boleh menghadirkan kehidupan dalam kehidupan kami saat ini. Ada berkat Tuhan lewat nafas hidup yang kami masih rasakan sampai hari ini. Sungguh itu bukan karena kuat dan hebatnya kami Tuhan, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan yang dianugerahkan bagi kami umat ciptaan. Terima kasih Tuhan, dalam keadaan situasi kondisi yang ada dengan adanya pandemi COVID-19 ini, atau yang kami kenal dengan Corona. Tentu ini membuat hati kami merasa takut untuk melihat setiap keadaan yang ada. Kami merasa gentar, khawatir apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Ketika kami tidak kuat, tidak mampu secara jasmani, bahkan pun Tuhan, ketika kami tidak mampu secara rohani, apa yang akan terjadi dalam hidup ini? Tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberi kami kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Adalah bukti kasih sayang perlindungan-Mu Tuhan. Ketika ada dampak seperti ini, ada masalah seperti ini, apapun itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh besar Engkau Tuhan. Kiranya berkenanlah Engkau Tuhan memberkati hidup kami. Kami tetap memohon Tuhan kepadamu, perkenanan-Mu Tuhan, untuk melindungi setiap kami, keluarga kami masing-masing, dimanapun berada, agar benar-benar Tuhan kami merasakan kebaikan Tuhan lewat penyertaan Tuhan di setiap hari. Agar kami mampu melewati semua persoalan ini, mampu melewati setiap pergumulan yang ada. Dan waktu Tuhan dan lewat tangan kuasa kasih Yesus Kristus di kayu salib yang sudah mati menyelamatkan kami, melawan maut, bahkan bangkit bagi kami. Lewat darah Kristuslah semua persoalan itu akan ada solusi. Apapun itu Tuhan yang kami hadapi, pasti Tuhan memberi jalan yang terbaik. Kami mohon kepada-Mu, beri kami kekuatan iman, beri kami hikmat, beri kami kesabaran, kesetiaan, untuk kami tetap berada dalam hadirat. Terima kasih Tuhan, gereja-Mu Tuhan, Engkau berkati Gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia. Mulai dari sinode Tuhan, para pelayan Tuhan, pastor yang ada, guru Injil yang ada, semua jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati kami. Kau menghadirkan gereja ini bagi kami, maka di dalamnya ada kemuliaan untuk kami bertumbuh secara jasmani dan rohani. Kami percaya kabar baik sukacita terus kami sampaikan di tengah jemaat, di tengah umat Allah yang ada dimanapun berada Tuhan. Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kehidupan yayasan yang menaungi gereja ini, bahkan Tuhan perusahaan yang menaungi gereja kami, Paramount Enterprise International. Tuhan berkati setiap usaha yang ada di tengah pergolakan ekonomi yang ada. Tuhan beri hikmat bagi pemilik perusahaan ini, bahkan semua pekerja di dalam. Terlebih khusus Tuhan yang ada di Kota Malang ini, Hotel Atria. Tentu kami bergumul dengan situasi kondisi yang ada, tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan hotel ini. Tetapi Tuhan akan memberkati semua karyawan yang ada, bahkan GM yang ada, semua manajer yang ada, di unit-unit yang ada. Tuhan berkati. Kiranya benar-benar kami mampu melewati situasi kondisi yang ada. Beri kesehatan, kemampuan, hikmat bagi semua orang karyawan yang ada di hotel ini. Terlebih khusus Tuhan, GPI Malang di tempat ini, kami hadir dengan membawa sukacita iman. Tentu kami juga punya pergumulan untuk kami bersama-sama membangun gereja Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan berkati gereja kami, jemaat kami yang bersama-sama dengan kami, umat Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati. Kiranya kasih sayang Tuhan melingkupi mereka,
setiap rumah tangga yang ada, dimanapun berada Tuhan berkati. Terlebih rekan sepelayan, berkati guru Injil yang ada, Pak Simon dan Pak Johari. Berkati Pak Michael, Pak Dini bersama keluarga, Pak Alex, Mas Wesley bersama dengan istri, Tuhan berkati. Kami selalu bersama Tuhan untuk mengembangkan, untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja kami GPI Malang. Kiranya Tuhan yang menghadirkan sukacita itu dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Sungguh banyak yang kami mau minta kepadamu Tuhan, tapi siapakah kami Tuhan? Kami hanyalah manusia berdosa. Ampuni kami, layakkan kami untuk selalu ada di hadirat Tuhan. Terima kasih untuk Paskah ini Tuhan, kami boleh rayakan bersama. Ini doa kami, ini syukur kami. Mohon ampun salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa Bapa kami bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan kehendakmu di bumi seperti di surga. Dikatakan kepada kami yang sejujurnya, dan ampuni kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa pencobaan. Lepaskan kami dari jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari kita akhiri persekutuan ini, kita menyanyi Karena Salib. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang bertahta sanggup melakukan mujizatmu. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Mari kita berdoa, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus akan terus menyertai kehidupan kita sekalian, dan kiranya pertolongan dari Roh Kudus akan tetap tinggal untuk menjadi penolong, penghibur bagi setiap keluarga kita masing-masing, bagi setiap pribadi kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.